Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi anjamiz zahirat. Salatan wa salamun daimin ila yaumil miqat. Amma ba'd. Para asatidzah, para guru, para tokoh, para hujjaj, para jamaah sekalian Masjid Jami'ah Ittihad, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di rumahnya yang mulia ini untuk bersimpuh di hadapannya, merasakan rahmatnya yang begitu besar, keagungannya, kemuliaannya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dikatakan bahwa masyhud disaksikan oleh para malaikat. Makanya dikatakan bahwa paling afdalnya salat itu adalah salatul fajr atau salat subuh, sebab disaksikan oleh semua malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang turun di siang hari dan turun di malam hari. Nah, untuk di waktu subuh, mereka yang malaikat malam masih belum naik, malaikat siang sudah turun, sehingga semua malaikat menyaksikan. Makanya dikatakan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Alhamdulillah, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita semua untuk bisa memakmurkan masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Qabasul Nurul Mubin yang dikarang atau mukhtasar daripada Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafidhahullah wa ra'ah. Di mana pada kesempatan ini kita sampai kepada pada kitab kami, insyaallah sampai kepada halaman yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala as-sababu alladhi bihi yunalu husnul khuluq. Kita masih membahas tentang akhlak, di mana ini merupakan bagian daripada ajaran agama kita dan merupakan barometer kedekatan seseorang dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa, kata Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan beliau yang senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diarahkan oleh Allah akhlaknya. Beliau Nabi Muhammad yang mudah mendapatkan ujian wa innaka la'ala khuluqin azim, tapi beliau meminta kepada Allah, wahdina ila ahsanil akhlaq wal a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sebaik-baiknya akhlak, di mana tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak itu kecuali dirimu.
Kemudian dikatakan sebab-sebab yang bisa mendapatkan atau seseorang bisa memperbaiki akhlak. Qad arafta annahu yarji ila i'tidali quwwatil aqli wa kamalil hikmati. Telah engkau ketahui bahwasanya baik dan tidaknya akhlak itu tergantung keseimbangan kekuatan akal dan kesempurnaan hikmah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 1 tahun, Masya Allah, lumayan juga rupanya perpisahan ini. Namun alhamdulillah kita masih bisa melihat wajah-wajah yang saleh masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tidal quwwatil ghadab wasyahwah. Keseimbangan antara kekuatan akal dan kesempurnaan hikmah, serta keseimbangan kekuatan ghadab, amarah dan syahwat. Jadi pada pertemuan yang lalu, manusia itu tidak lepas dari akal, tidak lepas dari kekuatan amarah, syahwat. Karena dengan syahwat itu maka bisa, dengan marah itu bisa banyak hal faedahnya. Seandainya tanpa ada rasa marah, maka ghirah di dalam agama itu tidak ada. Maka hikmah dengan adanya marah, sifat marah yang ada pada manusia, kita bisa memiliki ghirah di dalam agama. Jihad bisa dilaksanakan. Akan tetapi bila mana marah itu dibebaskan begitu saja tanpa ada kontrol kekuatan akal, maka akan berbahaya. Maka disinilah diperlukan keseimbangan antara akal, antara syariat, antara syahwat dan marah. Wa qawmuha, di mana sifat marah itu muti'atan lisyar'i wal aqli, akan menjadi baik, terarah manakala ia tunduk terhadap ketetapan syariat dan ketetapan akal. Jadi kalau tidak memfungsikan akalnya, maka dia tidak bisa menempatkan marah pada tempatnya. Wa ma yahsulu wa hadza yahsulu ala wajhayn, dan hal ini bisa didapatkan dengan 2 cara, 2 hal. Yang pertama, ahaduhuma bijudin ilahi, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, wa kamalin fitri, dan kesempurnaan fitrah. Itu yang pertama. Artinya seseorang bisa mengendalikan emosi, bisa mengarahkan akhlaknya, bisa tunduk terhadap syariat dengan baik. Itu kadangkala memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang memiliki watak dan karakter yang seperti itu. Sifat-sifat yang seperti itu. Tapi wal wajhu tsani, dan ini kebanyakan dari kita. Dan yang kedua, iktisab hadhil akhlaq, kita bisa mencari akhlak ini, berusaha untuk memiliki akhlak ini bil mujahadati, dengan mujahadah, dengan berjuang, war riyadati, dan melatih diri, bihamlin nafsi, dengan memaksa jiwa, alal a'mal allati yaqtadiha al-khuluqul matlub, dengan memaksa hati, memaksa jiwa untuk mengerjakan hal-hal yang dapat mendatangkan pekerti yang terpuji yang memang dicari. Faman arada, di
sini langsung dicontohkan. Faman arada tahsila khuluqil jud fayatakallaf tu'ati fi'lal jud wa huwa badlul mal fala yazal yuwadhibu alaihi takallufan wa yutalibu bihi nafsahu hatta yasira tab'an lahu wa yatayassara alaihi. Siapa yang ingin memiliki sifat dermawan misalnya, maka ia berusaha untuk menanamkan pekerjaan dermawan di dalam hati, yaitu badlul mal, mengerjakan, mengorbankan atau mengeluarkan harta. Dia terus berusaha meskipun memaksa dirinya, sehingga setelah nafsunya, jiwanya dituntut untuk melakukan dan memiliki akhlak yang dermawan, hatta yusira tab'an, sehingga sifat dermawan itu menjadi karakter baginya. Yang tadinya pelit ini menjadi dermawan, menjadi loman, menjadi pemurah, wa yatayassara alaihi, dan gampang baginya. Dengan apa? Dengan mujahadah, dengan berusaha untuk menjadi memiliki karakter dan sifat seperti ini. Wa kadzalika man arada tahsila khuluqut tawadhu yuwadhib ala af'alil mutawadhi'in bi mujahadatin wa takallufin ila ay yasira tab'an lahu. Begitu pula orang yang ingin memiliki akhlak tawadhu, dia terus continue untuk mengerjakan pekerjaan orang-orang mutawadhi, bimujahadatin, dengan berjuang, wa takallufin, dan memaksa diri. Jadi takalluf awalnya, sehingga sifat tawadhu itu akhirnya menjadi karakter baginya. Wa jami'ul akhlaq al-mahmudah tahsulu bihadzal tariq, dan semua akhlak-akhlak yang terpuji itu bisa didapatkan dengan metode ini, dengan cara ini. Allah subhanahu wa ta'ala fi salat, misalnya tentang salat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat, illa alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'bidillaha fir ridha. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dalam kondisi engkau ridha. Artinya kita beribadah itu tidak ada paksaan sama sekali. Bahkan ibadah itu merupakan sebuah kebutuhan, bahkan menjadi hobi. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah dalam sholat, wah, enaknya minta ampun, nikmatnya minta ampun. Beliau yang mengatakan, wajulat qurrat aini fis shalat, dan Allah menjadikan qurrat ain, menjadikan diriku itu berada dalam puncak kenikmatan tatkala berada di dalam salat. Beliau yang mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, senangkan diriku dengan salat itu wahai Bilal. Itu Nabi Muhammad mengatakan, u'bidillaha fir ridha, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dalam kondisi engkau rela, dalam kondisi engkau puas melaksanakan ibadah tersebut. Fa illam tastati fa fis sabr, tapi bila mana engkau tidak sanggup untuk melakukan seperti itu dalam kondisi hati tenang, hati girang di dalam beribadah, maka lakukan dalam kesabaran. Artinya meskipun terpaksa itu ibadah, sudah nggak apa-apa paksa. Kadang kan kita datang kalau lagi semangat, wah semangat, nikmat ibadah. Tapi kalau lagi
pada malas sama sekali tidak beribadah. Padahal untuk menghasilkan istiqomah lakukan dalam kondisi apapun. Nah, tuntutan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan di saat kita senang dan riang gembira di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak sanggup, tidak apa-apa memaksakan diri. Fa in lam tastati fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang banyak. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama maqsudul ibadat, inti tujuan di dalam kita beribadah kepada Allah adalah ta'thiruha fil qalb, pengaruhnya di dalam hati. Jadi ibadah bukan hanya sekedar formalitas tanpa ada pengaruh di dalam hati. Wa innama yata'akkadu bi kasratil muwadhabah, dan akan memastikan pengaruh tersebut dengan terus-menerus kontinu. Bukan anget-anget tai ayam kata orang Jakarta. Pas semangat aut-autan, tapi memang mengkarakter di dalam hati. Dan ibadah itu pada hakikatnya agar membentuk dan berpengaruh di dalam keseharian dan kehidupan kita. Makanya dikatakan tentang salat misalnya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah, terus kalau ada orang salat tapi dia masih mengerjakan kekejian dan kemungkaran, berarti salatnya tidak berpengaruh kepada dirinya. Maka kita temukan suatu saat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan ada orang qiyamul lail, dia kalau malam hari ibadah, tahajud, witir, munajat kepada Allah, tapi di siang hari masih mencuri, masih suka korupsi. Kok bisa ya? Akhirnya kata Nabi, lau sadaq, kalau dia memang serius, sungguh-sungguh di dalam qiyamul lailnya, niscaya akan mencegah dirinya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keji tersebut. Semua ibadah, termasuk puasa, termasuk zakat, di saat kita mengeluarkan harta yang kita miliki, di mana manusia itu cenderung untuk cinta terhadap harta. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dan itu fitrah manusia, tidak bisa dicegah oleh siapapun. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati min nisa. Kemudian disebutkan tentang harta. Memang seperti itu. Akan tetapi cinta itu bisa diarahkan ketika seseorang cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, cinta kepada Nabi Muhammad SAW lebih mendominasi, maka kecintaan kepada yang lain, termasuk kepada dunia, dengan sendirinya akan tergeserkan. Bahkan dia rela untuk menghilangkan itu semua, bahkan bisa untuk hidup di dalam kondisi apapun tatkala dirinya memiliki muhabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul akhlaq, nah ini puncak daripada akhlak, ayyang qati' anil nafsi hubbud dunya. Ini puncak dari akhlak yang mulia itu adalah kecintaan terhadap dunia itu hilang sama sekali. Wa yurassikhu fiha wa yarsakhu fiha, dan menetap tertanam di dalam jiwa itu hubbullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Makanya dikatakan ala ya Allah
bidzarrah min mahabbatillah. Ya Allah, sedikit aja dari kecintaan kepada Allah. Sedikit. Kalau sudah ada cinta kepada Allah, maka yang lain tidak berharga. Yang lain bukan prioritas, tapi prioritasnya adalah Allah. Setiap apapun yang membuat Allah ridha karena Allah adalah kekasihnya, maka akan dilakukan. Dan melakukannya dengan riang gembira dan senang hati. Disuruh sholat, paling depan dia melakukannya. Kenapa? Karena di situ ada ridha sang kekasih. Disuruh apapun dia. Makanya kita temukan mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka berjihad, di antara mereka, masya Allah, itu Rubai bin Amir ketika diutus oleh Sayyidina Umar untuk memimpin atau ikut di dalam sebuah peperangan memerangi orang-orang Romawi. Beliau ini ketangkep. Pas ditangkap bersama dengan 300 orang pasukan kaum muslimin, ditangkap, dirayu dengan beberapa rayuan, diintimidasi, dipaksa dengan beraneka ragam paksaan. Pertama kali beliau disiksa, gak peduli disiksa. Terakhir dibisikin, wahai Rubi bin Amir, gimana kalau seandainya engkau saya kasih separuh daripada kerajaan, tapi syaratnya kamu harus keluar dari agama Muhammad. Dia bilang, jangankan separuh, seluruhnya, bahkan dunia yang lebar ini dikasih kepada diriku, saya tidak akan bergerak sedikit pun untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Saya nikahkan dirimu dengan putriku. Jangankan satu putri seluruh raja yang ada di muka bumi ini tidak akan saya tukarkan dengan agama. Wah, nggak bisa ya, dengan cara yang seperti itu. Akhirnya diperlihatkan di depan matanya ketika ada seorang teman beliau digoreng hidup-hidup. Tidak dalam hitungan detik udah terpisah antara belulang dengan tulang-tulang dan dagingnya, hancur langsung karena mendidih panas. Kamu akan saya perlakukan seperti itu, tapi jika kamu keluar daripada agamamu, maka kamu akan selamat. Kata beliau, orang-orang dulu pengen meninggal dalam keadaan seperti itu. Kalaupun saya meninggal kembali ke surga, nggak apa-apa, silahkan apa yang ingin engkau lakukan. Sehingga membuat kagum ini orang-orang Raja Romawi, Rustum namanya, kagum dia. Oh, ya udah kalau begitu gini aja, gimana kalau kamu cium keningku? Kamu cium keningku, kamu bebas. Enggak, saya tidak akan mau mencium kening seorang yang kufur kepada Allah. Gak mau dia. Suruh cium kening doang padahal gak mau. Tapi kalau engkau mau membebaskan teman-teman saya, maka akan saya lakukan. Kata Rustum, oke, gak apa-apa, saya akan bebaskan asalkan keningku dicium oleh seorang yang memiliki keteguhan dan prinsip seperti dirimu. Baik, akhirnya dia cium demi teman-temannya, demi kaum muslimin yang lain. Akhirnya dia kecup keningnya dan dibebaskan sebanyak 300 orang. Pulang ke Madinah berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Fahaqqun li kulli muslim ay yuqabbila ra'sa Rubi bin Amir." Maka layak bagi setiap seorang muslim untuk mencium kening Rubi bin Amir atas apa yang beliau lakukan, membebaskan kaum muslimin dengan keteguhan iman, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua penduduk kota Madinah gantian mencium beliau radhiyallahu anhu wa radha. Itu sahabat Rasulullah.
ketika mereka sudah hatinya dikuasai, sudah dipenuhi oleh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama ini. Amma idza kanat nafsu bil 'adati tastaliddu bil batil wa tamilu ilayhi fa kaifa la tastaliddu al haqq idza ruddat ilayhi waltazamat al muwadhabatu alayhi. Adapun bila mana jiwa itu dengan kebiasaan yang dia lakukan masih menikmati kebatilan, dia melakukan kemaksiatan, masih nikmat, masih enak, dan masih cenderung untuk melakukannya, masih kangen terhadap kemaksiatan. Fakaifa la tastalidul haq idza ruddat ilaih. Bagaimana dia tidak akan merasakan kenikmatan dengan Allah manakala dia dikembalikan kepadanya dan dia muwadhabah, berusaha untuk itu. Artinya bagaimana tergantikan lezat di dalam kebatilan ini, bisa merasakan kelezatan di dalam kebenaran. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang dibahagiakan oleh kebaikannya dan merasa menderita dengan kesalahan yang dia lakukan, kejelekan yang dia lakukan, ini orang mukmin sejati. Orang mukmin sejati. Ketika Nabi bertanya kepada Harithah, salah seorang sahabat, "Kaifa amsayta ya Harithah?" Kabarmu bagaimana wahai Harithah? Maka beliau mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqan." Saya adalah seorang saat ini benar-benar beriman. Wa ma alamatu imanuk? Apa tanda keimanan? Mungkin Nabi yang tes. Maka beliau mengatakan, bagiku sama antara emas dengan tembaga, antara permata dengan batu kali, bagiku sama. Maka beliau mengatakan, asbahta mu'minan haqqan. Memang engkau saat ini berada di dalam puncak iman, memang beriman. Fa idza arafta, bila mana engkau mengetahui annal akhlaq al-hasanah taratan takunu bit-tab'i wal fitrati, bahwa akhlak yang baik itu kadangkala karena memang memiliki karakter seperti itu. Ini nikmat ya orang yang sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, memang karakternya seperti itu. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu merupakan anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Memang aslinya seperti itu. Wa taratan bi'tiyadil af'alil jamilah, dan kadangkala dengan membiasakan diri mengerjakan pekerjaan yang terpuji, yang indah. Wa taratan bi musyahadati arbabil af'alil jamilah, dan kadangkala dengan cara menyaksikan, melihat, memandang orang-orang yang memiliki akhlak yang indah, berjumpa dengan para guru, dengan kaum salihin, kita duduk dengan ahli ibadah, semangat ibadah. Banyak para ulama dulu itu, di antara mereka mengatakan, saya hanya dengan memandang Ibn Wasid, ada seorang ulama, maka ataqawwa bihi sana, saya memperkuat, memberi semangat ibadah saya selama setahun. Makanya penting mujalasah, musahabah. Di antara mereka ada orang murid Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka katanya, teman-teman saya cuma nulis hadis dari Ahmad bin Hanbal, tapi kalau saya enggak. Saya melihat akhlak Ahmad bin Hanbal, saya melihat wajah Ahmad bin Hanbal, yang dengan itu saya bisa memperkuat diriku di dalam beribadah kepada Allah. Jadi membiasakan diri menyaksikan orang-orang yang memiliki perangai dan akhlak yang baik, maka wa musahabatuhum wa hum qurra'ul khair, maka bisa membentuk karakter kita. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya adalah orang-orang di masjid, temannya adalah orang-orang yang suka kebaikan, ya wajar bila mana dia adalah orang yang suka di masjid. Tapi kalau tempatnya di kafe-kafe, tempatnya cuma di tempat-tempat maksiat, dia temannya dari mana dia? Nah, jadi kadangkala memang anugerah dari Allah, kadangkala berusaha untuk membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dan kadangkala dengan cara memandang orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Contohnya yang nyata, perumpamaan uronaul khair, teman-teman baik itu kata Nabi seperti orang yang jual minyak wangi. Paling tidak kalau kita duduk dengan orang penjual minyak wangi, kalau kita tidak mendapatkan sedikit daripada minyak wanginya dia olesin ke kita, dia sempretin ke kita, paling tidak kita mencium bau yang enak, mencium aroma yang sedap, yang nikmat. Sebaliknya, kalau kita duduk dengan orang yang bikin besi, pandai besi, ya, itu kan ada aroma yang tidak enak, maka berbahaya. Kalau tidak kita terkena apinya atau terkena, paling tidak mencium bau yang kurang sedap. Makanya memilih teman itu